Bahasa C merupakan bahasa yang terstruktur. Beberapa struktur dasar dalam program bahasa C telah kita lihat pada program yang kita tulis sebelumnya. Pada kode program ini terdapat header file yang digunakan ialah stdio.h yang berisi fungsi-fungsi terkait masukan dan keluaran standar atau standar input-output. Pada baris 2-5 adalah sebuah blok program yang merupakan implementasi suatu fungsi bernama main. Fungsi ini merupakan fungsi yang akan dijalankan pertama kali pada saat program dijalankan. Isi dari blok fungsi ini diapit dengan tanda kurung kurawal. Di dalam fungsi ini, pada baris 3 terdapat pemanggilan sebuah fungsi bernama printf yang digunakan untuk mencetak suatu data ke layar. Dalam hal ini, data yang ditampilkan adalah sebuah kalimat "Halo dunia" yang diberikan pada parameter fungsi tersebut. Kemudian ada program dalam bahasa C. Yang pertama ada kata kunci atau keyword. Kata kunci merupakan kata yang telah memiliki makna khusus yang tidak dapat diubah oleh pemrograman. Dengan kata lain, kita tidak dapat menggunakan sebagai suatu identifier. Terdapat 32 kata kunci standar pada bahasa C, yaitu auto, double, in, struct, break, else, log, switch, case, 6, register, type def, char, extern, return, union, continue, for, signet, void, do, if, static, while, default, goto, size of, diff, cons, float, sort, dan assigned. Pada program baca tulis yang termasuk kata kunci ialah in pada in main dan in pada bilangan. Yang kedua ada identifier. Identifier adalah sebuah nama unik yang dapat kita ingat dan diberikan ke dalam entitas program C, seperti variabel dan fungsi. Identifier terdiri atas serangkaian karakter dengan aturan berikut. Tidak boleh sama dengan kata kunci atau keyword dalam bahasa C. Kedua, disusun dari kombinasi huruf besar dan kecil, angka, dan underscore. Kemudian yang ketiga, harus dimulai dengan huruf atau underscore. Tidak boleh dimulai dengan spasi. Yang keempat, bersifat case sensitif atau sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil atau kapitalisasi karakter. Pada program ini, program baca tulis, ada sebuah identifier, yaitu identifier pada sebuah variabel bernama bilangan. Bilangan tersebut tersusun atas gabungan beberapa huruf kecil semua. Dan pada scanf printf nanti juga tersusun atas huruf kecil semua. Yang ketiga, tipe data. Komputer dapat mengolah data yang beragam. Pada dasarnya, data yang diolah oleh komputer baik berupa numerik ataupun karakter akan disimpan dalam bentuk biner. Oleh karena itu, nilai yang kita masukkan dalam komputer pastilah akan disimpan dalam bentuk biner. Program perlu mengetahui bagaimana bilangan biner dibaca, sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk memberitahu program tentang data yang kita simpan pada variabel tersebut. Hal ini diakomodir melalui tipe data. Suatu tipe data akan memiliki nama tipe, jenis data yang disimpan, dan rentang yang berbeda. Pada program
baca tulis ini, tipe data yang digunakan adalah integer atau int. Yang keempat yaitu variabel. Pada matematika, mengenal variabel sebagai sebuah wadah untuk menyimpan suatu nilai. Variabel pada program memiliki fungsi yang sama. Nilai yang diberikan pada sebuah variabel akan disimpan di memori komputer. Komputer memberikan alamat pada lokasi memori tersebut yang sulit diingat oleh manusia. Oleh karena itu, variabel diberikan nama simbolik yang mudah diingat oleh kita dengan menggunakan suatu identifier. Dalam bahasa C, variabel perlu dideklarasikan dengan memberikan tipe data dan identifier sebelum dapat digunakan. Pada program baca tulis, terdapat sebuah variabel yaitu bernama bilangan. Bilangan tersebut bertipe data integer yang akan memunculkan suatu bilangan desimal. Yang kelima yaitu konstanta. Berbeda dengan variabel yang nilainya dapat berubah, konstanta tidak dapat diubah. Saat dideklarasikan, nilai dari konstanta diberikan dan tidak dapat diubah kembali. Apabila kita memaksa mengubah konstanta, kompilator akan memberikan pesan kepada kalian. Penggunaan konstanta yang lazim adalah untuk menyimpan nilai konstanta seperti pi, rho, dan konstanta lainnya yang lazim digunakan. Konstanta dapat dideklarasikan seperti variabel dengan menambah kata kunci const di depan tipe data. Nilai awal harus langsung diberikan pada saat deklarasi. Misalnya deklarasi konstanta pada pi. Yang pertama adalah konstanta double, tipe data double untuk pi yaitu sama dengan 3,14. Kemudian yang kedua konstanta untuk char untuk jenis kelamin. Dan yang ketiga konstanta in untuk nilai versi. Yang keenam ada membaca dan menulis. Agar dapat membaca dan menulis, program yang kita buat perlu menggunakan header stdio.h yang memuat fungsi masukkan keluaran standar menggunakan CLI. Dua fungsi utama yang dapat digunakan ialah scanf untuk membaca dan printf untuk menulis. Pada baris ke-6, program memanggil fungsi scanf untuk membaca masukan dari pengguna. Pada saat baris ini dieksekusi, program akan berhenti hingga pengguna memasukkan sebuah bilangan menggunakan tombol enter. Perhatikan bahwa baris tersebut fungsi scanf menerima dua buah parameter, yaitu %d yang merupakan spesifikasi format dan bilangan yang merupakan variabel untuk menampung nilai yang dibaca. Di depan bilangan terdapat tanda ampersand atau tanda dan yang wajib digunakan untuk melakukan pembacaan. Baris kelima, ke-7 dan ke-8 adalah pernyataan untuk menulis menggunakan fungsi printf. Pada baris kelima, kita memerintahkan program untuk mencetak suatu kalimat yang diapit dengan tanda petik ganda. Pada baris ke-8 memerintahkan program untuk mencetak nilai dari variabel bilangan. Mirip seperti fungsi scanf, kita menemukan adanya spesifikasi format dan variabel. Bedanya, di depan variabel tidak perlu ada tanda ampersand. Saat dipanggil, program akan mencetak nilai dari variabel bilangan dengan format yang diberikan. Hanya saja ada karakter baru yang muncul, yaitu /n. Ini adalah escape sequence untuk digunakan membuat garis baru.